Selamat tahun Nawali Malitu di Neutrality Studies hari ini untuk bersama Satsa Stas Krapivnik. Stas, selamat kembali. Selamat Miller. Sri, the Gadawaragi. Ini hari yang sedih sekaligus hari yang bahagia. Mungkin kita mulai dulu dari kabar sedih, karena sekitar 2 atau 3 jam yang lalu, kita semua baru tahu bahwa Lindsey Graham, senator dari Carolina Selatan yang sangat dikenal, baru saja meninggal dunia. Stas, bisa kasih beberapa kata? Dan, ya, tadi kita sempat ngobrol sebentar. Maksud saya, tidak baik bicara buruk tentang orang yang sudah meninggal, jadi Stas itu memembers when Howard Nort nguri Stats sprang through dope. Bisa borit herino. Well, the church teaches it's always a tragedy when somebody dies. Gereja mengajarkan bahwa setiap kali seseorang meninggal, itu selalu sebuah tragedi. Tapi mungkin tidak akan terasa sebesar itu kalau dia datang kepada Tuhan. Jadi orang yang damai dan mendorong perdamaian dunia. Sebaliknya, dia justru menghasilkan banyak sekali uang dari kematian orang lain dan mendukung hampir setiap perang yang bisa dia sentuh dengan tangan yang serakah itu. Dan menurut saya, itu bukan berarti saya menjelek-jelekkan jiwanya. Maksud saya, jiwanya yang sudah mati. Karena waktu masih hidup, jiwanya memang sudah busuk. Dan begitulah keadaannya sekarang. Saya rasa dunia hari ini bisa bernapas sedikit lebih lega. Dan Washington, sejauh yang saya tahu dan saya baca, sedang shock dan kacau. Karena dia adalah pendorong utamanya. Menurut saya, untuk rakyat pembayar pajak di Amerika, mereka sebaiknya tarik napas dalam-dalam dulu. Karena orang gila itu, hal terakhir yang dia kerjakan adalah mencoba membuat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada bank-bank yang membeli atau memperdagangkan minyak dan gas Rusia. Padahal, 2/3 dari minyak dan gas Rusia sekarang dikirim ke Tiongkok atau India, dan mereka jelas tidak akan berhenti. Sementara sepertiga sisanya, sekitar 2,5 sampai 3 juta barel, tetap masuk ke pasar dunia, entah lewat jalur apapun. Sekarang, kalau kita lihat Iran sudah kembali bermain, dan tampaknya Iran sudah bilang, ini sudah cukup, kami akan mulai menyerang semua infrastruktur di kawasan itu, karena kami sudah muak dengan situasi ini. Kalau kamu jadi sekutu Amerika Serikat, kamu bakal menderita. Itu yang dikatakan oleh Garda Revolusi Iran. Mereka bilang, kami akan mulai menyerang semua infrastruktur minyak secara nyata untuk menghancurkannya. Sekarang, sekitar 15 juta barel minyak sudah keluar dari pasar, dan mereka berusaha menarik lagi 3-4 juta barel. Amerika Serikat sendiri mengimpor 8 juta barel minyak dan produk turunannya setiap hari. Sementara Uni Eropa, bisa dibilang, benar-benar dalam masalah besar saat ini. Jadi kalau orang ini sudah tidak ada, mungkin... Ya, maksud saya, tetap saja kita akan menghadapi neraka ekonomi, tapi mungkin sedikit lebih ringan dibandingkan apa yang dia dorong sebelumnya. Maksud saya, dia itu salah satu sponsor dari sanksi keras ala Graham Blumenthal. Seperti yang sering dikatakan teman dan kolega kita, Alex Cristoforo, lewat kanalnya selama 1-1,5 tahun terakhir, bahwa mereka berusaha menghukum siapapun yang membeli minyak Rusia, jenis apapun. Dan tampaknya orang Amerika masih menganggap itu ide yang bagus, padahal dunia sedang krisis dan harga minyak melonjak tinggi. Dan ya, menariknya, sekarang Akla tidak meninggal. Keluarganya itu small, and Mortimer, it's ebanya Warbauer and datang tiba-tiba, ini langsung singkat. A short and sudden illness that took him out. Ya, serangan jantung. Just systolic broke. Well, I mean, there's already Jemang, sumahari yang paling sepi worth alongkin itworn. Your pudoga. Stas. Who else could it have been? Stas. No offense, but it was either little girls or Gak bermaksud menyinggung, tapi katanya dia mainnya entah sama anak perempuan kecil atau anak laki-laki kecil, dan mungkin juga banyak kokain dari simpanan Zelensky. Dia baru aja pulang dari Ukraina. Maksud saya ini orang yang musim dingin lalu, atau mungkin musim gugur, pergi ke Ukraina selama 3 hari, nginep di Radisson di kamar penthouse. Saya yakin itu bukan kamar hotel termurah di Ukraina. Terus dia ajukan laporan biaya untuk 3 hari. 3.
1, 2, 3. Mana ponsel saya yang satu lagi? Ya, yang itu. $800.000. Astaga. Berapa harga para pengawalnya? Berapa harga kokainnya? Ya ampun, $800.000. Jadi dia habiskan $260.000 per hari? Ngapain aja dia? Katanya buat rapat. Rapat sama siapa? Rapat tentang apa? Gila banget. Dan dia masukkan itu sebagai biaya dinas. Oke lah kalau itu dari kantong pribadinya sendiri. Toh dia jutawan kan dari semua lobi perang yang dia dukung. Tapi enggak. Malah ajukan their proses sendiri supaya dikegalen diwan publik. Put as an expense report for the public to compensate him on. And Graham is such a fantastic example. Dan Graham itu contoh yang luar biasa dari semua hal yang salah dengan konsep demokrasi terbaik di dunia ini kan? Bagaimana suap bisa membeli suara, lalu suara itu memberi pengaruh, dan akhirnya kamu dapat kontrak dari lobi senjata yang kemudian menerbangkanmu ke Ukraina, yang membelikanmu kokain dan entah apa lagi. Maksud saya, nggak ada transparansi sama sekali kalau menyangkut orang-orang seperti ini kan? There's no transparency when it comes to these people, is there? Oh yeah. Well, let's not forget Ukraine is also the epicenter. Oh iya, tapi jangan lupa, Ukraina juga jadi pusat penyelundupan senjata, narkoba, dan anak-anak, organ tubuh, pedofil, dan entah apa lagi. Maksud saya Ukraina sekarang ini seperti lubang kejahatan. Segala hal terburuk dari sisi kemanusiaan ada di sana. Lihat saja, Ukraina melegalkan pengambilan dan penjualan organ. Nah, buat orang-orang yang belum paham, karena banyak yang belum tahu, saya ulangi, kamu tidak bisa mengambil organ dari tubuh yang sudah mati. Begitu jantung berhenti berdetak, proses pembusung mulai. Karena darah berhenti mengalir, oksigen masuk ke sel-sel organ, dan organ itu mulai mati. Organ diambil dari tubuh yang masih hidup. You get organs from living bodies, whether or not the person's in a comatose state. Entah orang itu dalam keadaan koma, vegetatif, atau masih punya kepala yang menempel di tubuhnya harus tetap hidup, harus terpasang ventilator setidaknya. Darahnya harus tetap mengalir. Kalau tidak, organnya mati. Paru-parunya harus tetap bernapas. Mereka menghasilkan $4 miliar dari pajak. Dan percayalah, beberapa video yang saya lihat, beberapa rumah jagal yang dikuasai pasukan Rusia sebelum buktinya sempat dimusnahkan, kamu nggak mau lihat itu. Saya sendiri sudah agak terganggu secara mental, seperti kebanyakan orang militer pada tingkat tertentu. Tapi buat orang biasa yang nggak terbiasa, ini jauh lebih mengerikan daripada film horor manapun yang dibuat Hollywood. This is worse than any horror movie Hollywood comes out of. Just believe me. Percayalah sama saya. Dan para dokter organ kulit hitam itu, mereka seharusnya dihapuskan saja. Nggak usah diadili, karena mereka nggak akan pernah bisa dibawa ke pengadilan. Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Kalau korbannya cuma pria dewasa, kebanyakan setengah dari korban mereka itu tentara Ukraina. Kena luka di kaki, masuk ke rumah sakit, dan setelah itu hampir nggak ada yang tersisa dari diri mereka. Tapi ternyata tidak. Mereka juga mengambil warga desa, anak-anak, semuanya. Orang-orang melakukan hal seperti ini bukan manusia. Saya nggak tahu lagi harus bilang apa. Kalau pertikmaan, berjatuh jauh berendah dan kehilangan saat melutut hal-hal seperti ini. These are all Hey, just a very quick note, the best way to support Hey, cuma mau kasih catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan mendaftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Nah, semua hal mengerikan ini nantinya memang butuh banyak komisi, penyelidikan fakta, dan sebagainya, setelah semuanya benar-benar selesai. Tapi sekarang, kita masih ada di tengah-tengahnya. Dan saat ini, salah satu hal utama yang ingin saya bahas dengan kamu adalah kabarnya, pasukan Ukraina berhasil mendapatkan hasil yang cukup baik dalam meledakkan kilang minyak Rusia. Russian refineries. So they're able to somehow blow up Russian refineries. Jadi mereka bisa entah bagaimana meledakkan kilang minyak Rusia yang jaraknya 2.500 km dari perbatasan. Sekarang bagaimana situasi di Rusia, di Moskow, dan seterusnya? Karena Anda ada di lapangan. Negara-negara barat melaporkan bahwa terjadi kekurangan di mana-mana dan antrean panjang di pom bensin. Maksud saya, kami juga mendapat laporan dari Wakil Menteri Energi Anda yang mengatakan situasinya memang sulit. Jadi, yang narrative was kept flying.
What is it like in Moscow now? It's well, I mean, compared to what it's normally like, yeah, I guess you could call it. Maksud saya, dibandingkan dengan biasanya ya, bisa dibilang memang agak sulit. Tadi pagi saya bolak-balik ke Moskow. Saya isi bensin dan sempat tanya apakah masih ada bahan bakar karena cuma ada satu mobil yang lagi isi. Mereka bilang ya masih ada kok, tapi tentu saja harganya naik dan harga di tiap SPBU juga beda-beda. Jadi saya rasa ada yang mulai menaikkan harga seenaknya, yang memang selalu terjadi. Tapi ada juga yang masih pasang harga wajar. Harga memang naik gara-gara situasi ini. Saya isi penuh, tapi tergantung stasiunnya. Ada yang cuma boleh 20 liter, 30 liter maksimal. Ada juga yang membebaskan, boleh isi sebanyak yang dibutuhkan. Kebanyakan nggak ngizinin isi ke jerigen karena orang-orang sempat menimbun. Saya sendiri lihat ada yang datang pakai SUV, di bagasinya ada 5 jerigen besar. Yeah, people try to make a buck out of this, right? Yeah. Ya, sebagian orang memang panik. Ada juga yang mungkin sedang menempuh perjalanan jauh. Maksud saya, sekitar seminggu setengah yang lalu saya sendiri menyetir. Saya baru pulang dari perjalanan ke wilayah Donbas. Kami lewat Starobelsk, Lugansk, Donetsk, daerah-daerah itu, lalu naik lagi ke Rostov dan kembali ke atas. Totalnya sekitar 2.500 km pulang pergi. Pagi ini saya isi bensin, ya, cuma 20 liter. Di pom itu memang dibatasi segitu per sekali isi. Sebenarnya bisa aja muter lagi, datang lagi bilang, saya pelanggan baru nih, dan dapat 20 liter lagi. Tinggal dicatat saja seolah-olah orang lain atau pembelian baru. Tapi saya nggak punya waktu buat itu. 20 liter sudah cukup buat isi penuh. Mobil saya, yang satu lagi, juga sudah saya isi 2 atau 3 hari lalu. Nggak ada masalah juga. 3 days ago, also didn't have a problem. Coming past that gas station, there was a line. Waktu saya lewat pom bensin itu, ada antrean mobil. Mungkin sekitar 20 mobil panjangnya. Saya pikir ya sudah, saya ikut antre aja. Tapi pas saya balik lewat situ lagi, nggak ada antrean sama sekali. Langsung bisa masuk. Saya cuma mikir, oh keren juga. Kadang ramai, kadang sepi, tergantung situasi. Tapi kalau dibilang ada keruntuhan dari lalu lintas sih sama sekali nggak kelihatan begitu. Saya bisa kirim beberapa video lalu lintas, ramai banget. Memang agak lebih sepi karena musim turis. Ya, lebih sepi karena musim panas juga. Dan kira-kira sepertiga penduduk Moskow dan kota besar lain di Rusia lagi pada ke selatan sekarang. Jadi ya, saya juga bakal ke arah Sochi atau daerah lain di sana. Dan semua orang bisa nebak kemana. Karena ya, itu memang tujuan saya. Mungkin Sochi, mungkin Abkhazia, mungkin Georgia di sekitar situlah. Time Paul. Oh, di sana anggur ada di mana-mana. Menariknya sebelum semua ini dimulai, saya maksud sebelum operasi militer khusus itu, bukan hal-hal lainnya. Italia sebenarnya membeli sebagian besar bahan anggurnya, yaitu buah anggur dari Rusia. No matter twerk or forward right. Iya, sekarang seluruh wilayah selatan Rusia jadi daerah anggur. Dulu juga memang begitu, sebelum Gorbachev mulai perang melawan alkoholisme. Jadi orang itu kalau mau melawan alkoholisme, ya mestinya naikin harga alkohol dan fokus ke minuman kerasnya. Tapi enggak, dia malah menyerang kebun anggur. Ada videonya, video promosi gitu, dia naik traktor. Ini sekitar tahun 1989 atau 90. Dia naik traktor dan mereka mencabut pohon anggur yang sudah berumur 300 tahun. Ngeri banget. Petaninya dan orang-orang di sana sampai bilang mending bunuh saya sekalian. Mereka benar-benar bodoh. Tapi betapa besar ironinya kamu berjuang melawan alkoholisme, lalu menebang pohon anggur yang sudah berumur 300 tahun, dan penerusmu justru adalah teman kita, Yeltsin. Thank you. It's like Terima kasih. Masalahnya dengan vodka itu dibuat dari biji-bijian. Saya rasa kamu nggak bisa membakar semua ladang gandum, karena orang-orang bisa kelaparan juga. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bir dibuat dari hop dan gandum, dan meat dibuat dari madu. Jadi ayo kita kejar anggurnya. Baik, kembali ke topik. Menurut Anda bagaimana situasinya sekarang? Kita lihat, Rusia sedang menargetkan semua stasiun bensin yang mengarah ke Donbas, kan?
dilakukan dengan sangat sistematis, terencana, jelas untuk mempersiapkan operasi militer yang lebih besar yang akan datang. Sementara itu, pihak Ukraina berusaha menghancurkan seluruh kapasitas produksi energi Rusia. Jadi sebenarnya, kita ada di posisi mana sekarang dalam perang energi ini? Well, first of all, they can't take out. Pertama-tama, mereka nggak bisa menghancurkan seluruh kapasitas Rusia. Alasan kenapa mereka bisa mengenai beberapa target awal itu, ya, coba pikir, apa yang sebenarnya mereka kena? Hampir setiap kali yang mereka serang itu fasilitas penyimpanan bahan bakar. Tangki-tangki besar yang berisi minyak atau produk olahan, bukan kilang minyaknya. Maksud saya, kalau ada yang belum pernah lihat kilang minyak, coba deh, cari di peta, lalu lewat di dekatnya. Kilang itu pemenggal of spare Torah 15 km. Di dalamnya 1,000 km pipa, semuanya tekanan, gorth di itsang engine tring, di dai kemikiranyor. With valves at the ends of it, all computerized. You hit a valve, you hit these pipes. Kalau kamu kena pipa-pipa ini, tekanannya turun, komputer langsung mati. Nggak ada nyala api besar, karena udah nggak ada aliran bahan bakar ke situ lagi. Jadi, ya, kamu nggak bakal dapat gambar dramatis buat media barat ledakan besar itu. Sekarang kalau kamu kena salah satu fasilitas penyimpanan itu tangki-tangki raksasa intinya. Nggak ada yang berusaha memadamkannya, karena nggak ada gunanya. Mereka cuma tutup semua katup masuk dan keluar. Biarkan jadi dam api yang jauh berdam, borbering regulatory timing sedikit pokoknya sedikit lebih parah. Dan juga di setiap kilang itu ada jalur-jalur yang beda. Ada yang buat produksi bensin, E92, E95, E100 atau solar. They're manufacturing, E92, E95, E100, or diesel. It starts off maybe with the same feedstock, but then it splits out. Awalnya mungkin bahan bakunya sama, tapi kemudian prosesnya bercabang dan masuk ke jalur yang berbeda, karena di tahap akhir ada tambahan bahan kimia yang berbeda. Setelah mencapai tingkat tertentu dalam proses pemecahan, barulah diputuskan, misalnya, oktan berapa yang diinginkan, dan bahan tambahan apa yang akan dipakai. Biasanya ada beberapa jalur yang berjalan bersamaan, karena mereka memproduksi campuran yang berbeda-beda. Amerika jauh lebih rumit, karena setiap negara bagian punya campurannya sendiri, terutama untuk musim panas. Itu sebabnya bensin di Amerika jadi lebih menarik perhatian, karena mereka harus memproduksi dalam jumlah kecil untuk satu negara bagian, lalu pindah ke negara bagian lain. Hasilnya, ya, jadi berantakan. Sementara Rusia punya campuran yang cukup seragam, seperti kebanyakan negara lain di dunia. Russia has a pretty unified blend, like most countries in the world. So there's which would make sense. Jadi begini, itu masuk akal karena makin lama kamu menjalankan satu proses produksi, makin besar volumenya, makin murah biaya per unitnya. Dibandingkan kalau harus ganti peralatan, bersihin lagi, lalu jalanin produksi yang lebih pendek untuk pihak lain. Jadi kilang-kilang ini begitu diperbaiki, mereka beroperasi lagi dan terus jalan. Percaya atau tidak, alasan utama kenapa banyak hal ini bisa terjadi, jujur saja, karena sifat pelit di banyak perusahaan minyak dan gas, orang-orang yang terlalu hemat, yang nggak mau pasang jaring pelindung. Padahal, untuk hal seperti ini, kamu bisa pasang jaring logam, ya semacam pagar kawat baja. Itu bisa dipasang menutupi sebagian besar area kilang, atau setidaknya area penyimpanannya. Kita sebenarnya bisa pasang semacam kubah dari pagar kawat di atasnya. Itu bisa membantu melindunginya. Tapi sekarang mereka sudah dapat izin, dan mereka sedang membentuk pasukan keamanan sendiri di kilang-kilang itu, lengkap dengan senapan mesin, baik yang sedang maupun yang ringan. Dan ngomong-ngomong, itu juga yang dilakukan oleh tentara Rusia. Kalau kamu turun ke wilayah Donbas, Teal, yang merupakan penjahat perang, menggunakan drone terorisnya, Hornet, yang diberikan oleh Amerika Serikat. Cara mereka beroperasi begini. 80% dari daya muatnya digunakan untuk mencari target militer. 20% sisanya, mereka hanya mencari apapun untuk diserang, yang biasanya berarti warga sipil. Dan mereka sudah menewaskan cukup banyak warga sipil. Saya sudah diperingatkan kemana boleh pergi dan kemana tidak. Kita bisa maju ke garis depan, titik. Karena untuk saat ini hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Leo there are now urgent meter. Mobil sipil nggak dapat pengawalan. Jumlahnya memang nggak cukup.
Tapi yang dilakukan Rusia, militer Rusia itu mereka kayak gaya Mad Max. Semua kendaraan diubah jadi technical, bukan cuma pickup Toyota. Technical itu sebutan buat pickup Toyota. Hampir selalu Toyota, karena ukurannya pas banget. Mereka ubah mobil itu jadi dudukan senjata, senapan mesin, senjata anti-tank, peluncur rudal, macam-macam. Kreatif banget mereka. Dan hal ini bisa dilihat di seluruh Afrika. Di sanalah tren ini mulai besar, di Afrika. Lalu menyebar ke Timur Tengah dan wilayah lain. Dan jangan bilang Toyota nggak tahu apa yang terjadi dengan kendaraan mereka. Mereka untung besar. Tiba-tiba ada pesanan 300 pickup Toyota putih dengan tipe yang sama. Dan mobil-mobil itu muncul di Chad. Ngomong-ngomong, Chad dulu pernah pakai cara ini dengan sangat efektif waktu berperang melawan Libya. Mereka berhasil menghancurkan tank-tank Libya di tengah badai pasir. Mereka datang dengan kendaraan teknikal mereka, dipasangi rudal anti-tank, satu orang duduk di belakang untuk membidik dan menembak, satu lagi menyetir, dan hasilnya cukup bagus. Mereka jadi terkenal di akhir tahun 70-an sampai awal 80-an. Nah, Rusia sekarang melakukan hal yang mirip. Mereka pada dasarnya mengambil semua mobil dengan bagasi belakang, melepas pintu bagasinya, lalu memasang dudukan senjata di situ. Di atasnya dipasang senapan mesin ringan, dengan satu orang berdiri di belakangnya, dan mereka mengawal semua truk. Senapan mesin ringan ini sangat efektif untuk menembak jatuh drone, solusi yang efisien untuk drone ringan yang bentuknya mirip pesawat kecil. Ya, jadi saudara kita sekarang kembali ke titik di mana Rusia sekarang ini, Ukraina, perlu menyusun strategi untuk dinamangis teknologi statena guna melawan teknologi drone seperti udara dan menyusai mana. Dan ternyata ya, keadaannya malah makin menarik. Ngomong-ngomong soal itu memang jadi lebih menarik karena sekarang muncul di sisi kanan panggung drone Geran 4, drone buatan Rusia yang sekarang dilengkapi rudal anti pesawat. Apa? Ya, dan pasukan Ukraina sudah kehilangan satu helikopter karena itu. Dalam daftar kematian tercatat 4 pilot yang gugur. Jadi salah satu cara Ukraina menembak jatuh drone adalah dengan menerbangkan helikopter dan menembak dari pintu, menggunakan 2 senapan mesin di kedua sisi. Nah, drone Geran 4 ini menembakkan rudal anti pesawat ke arah helikopter Ukraina, dan rudal itu mengenai sasarannya. Ya ampun, oke. Itu yang mengenainya. Kamu pernah lihat rudal balistik Iskander yang punya suar di badannya? Belum? Oh iya. Pemandangannya luar biasa banget. Ada seseorang yang merekamnya, itu video dari Ukraina, satu rudal terbang di atas kepala, dan sepertinya sistem anti pesawat Ukraina sedang menguncinya. Lalu rudal itu mulai menembakkan suar. Memang seperti setang. Sekarang mereka punya rudal balistik yang dilengkapi suar. Ya, jebakan panas kamu tahu untuk teknologinya sih oke. Singkatnya begini, kita sedang melihat bagaimana teknologi-teknologi baru ini bisa dibilang inovasi, bisa juga dibilang kemunduran, terserah mau disebut apa. Munculnya bentuk-bentuk baru dari peperangan ini ternyata menimbulkan kerugian di kedua pihak. Hal yang menurut saya benar-benar berbahaya adalah kita tahu bahwa Ukraina nggak mungkin bisa melakukan semua itu tanpa bantuan penargetan dan semacamnya dari NATO dan negara-negara Eropa yang posisinya ribuan kilometer di belakang garis depan. Nah, soal penargetan ini, apakah kita sudah tahu sebenarnya itu seperti apa? Karena ada kabar yang beredar, katanya mungkin itu semacam bukan operasi dari dalam, tapi dijalankan dari dalam wilayah Rusia sendiri. Misalnya, serangan ke kilang minyak itu katanya dimulai dari titik-titik di dalam Rusia, seperti jaring laba-laba, dengan meluncurkan drone dari sana. Jadi, apakah sudah tahu di mana Ukraina kan serang yang itu? Jadi begini, ada 2 kategori di sini. Beberapa drone itu, karena harus dipahami, drone yang bisa terbang sejauh itu adalah jenis yang mirip pesawat. Panjangnya bisa sampai sekitar 4 meter.
Mereka pakai mesin 2 silinder kecil. Kenapa? Ya karena mesinnya 2 silinder, 2 piston. Suaranya benar-benar berisik banget. Saya pernah lihat satu ditembak jatuh, jaraknya cuma sekitar 500 meter dari saya, dan itu gila banget. Tutup telinga deh, karena saya mau tiruin suara yang saya dengar waktu itu. Saya berdiri di situ 2 atau 3 menit sambil mikir, ini suaranya dari mana sih? Lalu tiba-tiba, kabum, sekitar setengah kilometer dari saya. Saya cuma bisa bilang, wah, kedengarannya kayak tepat di atas kepala. Suaranya benar-benar keras banget, bahkan aslinya lebih keras dari itu. Mikrofon at the maximum point of boiling. Jadi kami selalu bisa support, like Kim. Oke. Iya, suaranya memang keras banget waktu itu. Dan kamu berdiri di situ sambil mikir, ya Tuhan, di mana sih itu? Padahal masih setengah kilometer jauhnya. Aku mulai dengar suaranya keras banget dari jarak 1 kilometer, dan akhirnya jatuh sekitar setengah kilometer dariku. Wah, drone Amerika, harus kuakui, jauh lebih tenang. Aku nggak bilang mereka nggak berisik sama sekali, tapi jauh lebih tenang. Drone buatan Eropa ini, karena memang buatan Eropa, suaranya benar-benar keras. Seperti yang aku bilang, mesinnya murah, 2 silinder. Tapi ya, itu yang bikin dia bisa tetap terbang. Pesawatnya relatif ringan, jadi diisi penuh dengan bahan bakar dan bahan peledak. Masalahnya, makin jauh dia terbang, makin sedikit bahan peledaknya, makin banyak bahan bakarnya. Secara teknis, ya itu bisa sejauh itu. Tapi apakah bisa benar-benar menembus semua itu? Maksud saya, Rusia itu negara raksasa. Kita mulai dari situ saja. Dan ya, Amerika jelas merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam perang ini. Dan mereka menyediakan jalur untuk masuk. Biasanya selalu ada saja jalur yang bisa ditemukan, seberapa terpencil pun. Kebanyakan drone ini tidak sampai ke tujuan karena biasanya menabrak pepohonan, kabel listrik, atau ditembak jatuh di tengah jalan. Tapi ada juga yang berhasil. Kalau mereka bisa sejauh itu, muatan peledaknya tidak besar karena sebagian besar energinya dipakai untuk bahan bakar. Jadi pada akhirnya, itu cuma seperti tusukan jarum. Luka kecil yang segera diperbaiki, dan Rusia tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, Rusia juga punya produsen bahan bakar cadangan. Namanya India. Dan disinilah bagian yang makin menarik. Karena India memurnikan bahan bakar dari minyak Rusia, lalu menjualnya bisa dibilang sebagai molekul energi yang sudah merdeka ke Eropa dan Amerika. Tapi kemudian Rusia justru membeli 400.000 ton bahan bakar dari India dan mengirimkannya kembali ke negaranya. Kalau India nggak menjualnya, mereka nggak akan dapat pasokan minyak lagi. Jadi tentu saja mereka akan menjualnya. Dan semua orang Eropa malah menertawakannya. Ini terjadi sekitar 7 atau 8 hari yang lalu, dan orang-orang Eropa tertawa. Haha! Ya, tapi ada satu masalah kecil dengan tawa itu. 400.000 ton bahan bakar itu sekarang nggak akan sampai ke Eropa. Ya, Jadi Eropa, yang bukan Rusia, sekitar 58% sisanya, pada dasarnya seperti menjerat dirinya sendiri dengan kawat piano, dan sekarang sangat putus asa mencari sumber energi apapun. India sekarang jadi salah satu pemasok bahan bakar utama mereka, dan itu sekitar 400.000 ton yang dalam waktu seminggu lagi tidak akan tiba di pelabuhan. Kargo itu malah dikirim ke arah sebaliknya. Dan omong-omong, itu juga bahan bakar yang biasanya dikirim ke Ukraina. itu kebijakan yang bodoh, sangat bodoh. Apalagi sambil terus meningkatkan ketegangan dengan Iran, seolah-olah berpikir ya, mungkin kali ketiga atau keempat bakal beruntung. Dan Iran baru saja hari ini malah mengumumkan, oke, baik, tidak ada lagi lalu lintas lewat Selat Hormuz, karena itu satu-satunya pengaruh utama kami. Dan kami akan tunjukkan ke dunia bahwa kami bisa melakukannya. Dan dunia, terutama maksudnya Amerika, akan melihat itu. Mereka menekan stay besemberging, iling pertu, and move forward. Ya, selain and fertilizer supply and so on. Fine, apparently the Americans didn't understand that yet. However, tampaknya orang Amerika belum benar-benar paham soal itu. Tapi semua perkembangan ini juga bukan berarti situasinya jadi lebih mudah bagi Rusia. Jadi Barat masih berharap bahwa besok misalnya, antrean di pom bensin bakal begitu panjang, 4, 5, 6 mobil.
sampai orang di mobil ke-6 keluar, jalan ke Kremlin, dan menyingkirkan Putin begitu saja kan? Nah, itu masih jadi bayangan mereka tentang apa yang akan terjadi. Menurut Anda, seberapa menggeris statidius Grahak berperang? Isama nova, tiga Rusela About as likely as me becoming the Pope. Your Holiness. Yfirmet, Yitzen Srebethica Multihispa, Ki, Yidkrarigan Durant Unit. Even less. But it's so dumb. Tapi itu benar-benar bodoh. Itu justru merugikan diri sendiri. Tapi tetap saja, pada titik ini, saya sulit percaya kalau mereka sendiri benar-benar meyakininya. Tapi kalau mereka terus-menerus mengatakannya, pada akhirnya kita harus percaya bahwa itulah yang mereka yakini. To believe that that's what they believe. And I want to touch on Saya nggak mau membahas soal penghancuran stasiun pengisian bahan bakar di Ukraina, karena alasannya memang berbeda. Sebenarnya ada alasan lain kenapa itu terjadi sejak awal. Jujur, saya nggak bisa bilang seperti apa kondisi antrean di luar Moskow sekarang. Minggu depan, waktu saya berangkat lagi, baru saya bisa lihat sendiri seperti apa keadaannya. Maksud saya tahu seperti apa kondisinya sekitar 1,5 minggu yang lalu. Waktu itu kadang lancar, kadang nggak. Di kota-kota besar nggak terlalu parah. Ada yang menaikkan harga, tapi masih bisa dibilang wajar. Di Voronezh saya tinggal masuk, isi Benbrest. Di Lugansk juga sama, bisa isi penuh. Tapi di Donetsk kondisinya buruk, dan saya sudah diperingatkan, jadi saya nggak isi di sana. Saya pakai jerigen aja. Saya tuang langsung dari jerigen. Rostov agak lebih sulit, tapi itu karena Rostov, ya semua lalu lintas menuju pantai dan tempat-tempat lain lewat sana. Jadi sekarang mobilnya jauh lebih banyak, bukan cuma warga lokal, tapi juga arus besar kendaraan yang masuk. Di jalan tol situasinya tidak menentu. Di tol berbayar mungkin cuma 1 dari 4 yang masih punya bahan bakar, karena banyak pom bensin kecil nggak bisa beli. Mereka biasanya beli dari pemasok besar, dan sekarang para pemasok itu lebih dulu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, makin jauh dari kota besar, makin lama truk pengiriman bisa sampai ke sana. Jadi pengiriman juga makin jarang karena permintaan di dalam kota sudah sangat tinggi. Jadi ya, begitu keadaannya. Tapi saya tetap isi bensin. Dalam perjalanan pulang, saya memutuskan untuk keluar dari jalan tol berbayar dan lewat jalan samping, jalan tol yang gratis. Di sana ada jauh lebih banyak pom bensin. Dan tahu nggak, 1 pom bensin misalnya, menurut saya ini contoh yang bagus banget tentang sifat manusia juga. Waktu itu bensin saya tinggal 1/3 tangki, jadi saya pikir ya sudah saya isi saja sekalian, siapa tahu nanti susah cari. Saya berhenti, lewat 1 pom, ada mungkin 20-30 mobil antre. Saya pikir saya belum sampai segitu putus asanya. Jalan 2 kilometer lagi, pom berikutnya kosong. Cuma ada 2 mobil karena semua orang numpuk di satu tempat itu dan gak ada yang lihat ke tempat lain. Ya begitulah, memang untung-untungan, benar-benar untung-untungan. Menurut kamu, apakah situasinya sekarang bisa benar-benar menimbulkan masalah politik? Di sisi lain, pemerintah sendiri mengakui kalau memang ada masalah, dan mereka bilang sedang berusaha memperbaikinya. Jadi mereka tidak menyepelekan atau menyangkal hal itu. Mereka bilang, kami sedang berusaha memperbaikinya. Menurut kamu, perbaikan seperti apa yang akan dilakukan? Jadi solusinya adalah terus memperbaiki stasiun-stasiun yang rusak, terus mendatangkan bahan bakar dari India, dari minyak Rusia, dan melanjutkan seperti sekarang. Sekarang, di wilayah selatan, di sekitar stasiun-stasiun itu, di sekitar pom bensin, ada truk-truk dengan senapan mesin di mana-mana. Jumlahnya makin banyak. Dan sekarang juga sedang dilakukan produksi massal sistem drone dan anti-drone. Khususnya dalam kasus ini, ada yang disebut Panther, ada juga Panzer. Masing-masing dilengkapi 4 rudal dan 1 meriam otomatis. Biasanya mereka menempatkan beberapa unit sekaligus. Saya pernah melihatnya di luar Moskow. Di sana memang terlihat jelas. Karena di Moskow sendiri, kecuali di gedung-gedung pemerintahan utama, kamu tidak akan melihat sistem anti-pesawat di dalam kota. Mereka ingin menghentikan serangan itu di luar kota. Mereka tidak mau menggunakan penduduk Rusia sebagai tameng manusia,
Berbeda dengan pihak lain yang justru melakukan itu secara aktif. Kamu tahu, sehari sebelum KTT NATO dimulai, Ukraina ingin membuat satu lagi serangan besar di Moskow. Mereka ingin punya sesuatu untuk ditunjukkan, karena faktanya mereka baru saja kehilangan Kostiantynivka, dan pada dasarnya juga kehilangan Krasny Liman. Jadi mereka meluncurkan 420 drone ke Moskow. 36 diantaranya mencapai wilayah Moskow. Perlu kamu tahu, wilayah Moskow itu seluas Swiss, dan itu salah satu provinsi terkecil di Rusia. Provinsi-provinsi lama yang dulu berbentuk kerajaan itu memang relatif kecil. Makin jauh keluar, ukurannya makin besar. Dan dari 36 itu, nggak satu pun yang sampai ke Moskow. Semuanya ditembak jatuh dari berbagai lapisan pertahanan. Sama orang-orang yang pakai kendaraan tempur ala Mad Max, tahu kan? Mobil-mobil teknikal dan semacamnya. Jadi ya, itu reaksinya. Senapan mesin itu murah, bahkan lebih murah dari drone dan bisa dipakai lagi. Alasan Rusia mulai menyerang pom bensin, pertama di Kharkov dan Sumy. Sekarang mereka meluas, dan mereka hancurkan semuanya secara sistematis, satu persatu. Mereka benar-benar menargetkannya. Di Sumy dan Kharkov saja, ada sekitar 600 pom bensin yang dihancurkan. Mereka menyerang, bukan mengurangi korban sipil, tapi memang untuk menghantam targetnya. Dan mereka melakukannya dengan rudal Iskander. Jadi begini, mereka nggak bisa ditembak jatuh, karena Ukraina memang nggak punya kemampuan untuk itu. Alasan kenapa mereka melakukannya adalah karena Ukraina mengubah taktiknya. Pasukan Ukraina mulai pakai truk Gazelle, yaitu truk kargo ringan, kira-kira sekelas truk 5 ton. Nah, tergantung modelnya, truk-truk itu punya box besar di bagian belakang, dan masing-masing biasanya bawa 2 drone. Jadi pertama-tama, mereka nyetir sedekat mungkin ke garis kontak, lalu meluncurkan drone-nya. Kalau biasanya istilahnya shoot and scoot, kali ini launch and scoot. Begitu drone ternyata langsung terkabur secepat mungkin. Dan mereka pakai ratusan truk seperti ini. Mereka meluncurkan ratusan drone. Truk-truk itu diparkir di garasi atau di tempat parkir bawah tanah. Jadi sulit untuk menemukannya. Tapi titik lemahnya adalah semuanya harus mengisi bahan bakar di stasiun pengisian. Kalau truknya nggak bisa ditemukan, setidaknya bisa diputus pasokan bahan bakarnya. Selain itu, tergantung jenis drone yang mereka luncurkan. Kalau drone jarak pendek, mereka harus mengisi daya lewat generator. Dan generator itu pakai solar atau bensin. Kalau bukan drone jenis itu, tetap saja mereka harus diisi bahan bakar. Karena mesinnya seperti mesin motor kecil 2 tak yang pakai bensin. Jadi mereka butuh banyak bensin untuk meluncurkannya. Dan kalau stasiun pengisian bahan bakar nggak ada, Jadi menurut Anda, serangan Rusia terhadap stasiun bensin di Ukraina itu sebenarnya bukan terutama untuk memperlambat pergerakan pasukan militer reguler Ukraina, tapi lebih sebagai respons terhadap serangan drone, supaya drone-drone itu lebih sulit mendekat ke garis kontak. awalnya memang begitu. Tapi sekarang yang kita lihat, ini mulai meluas. Mereka memperluasnya. Padahal seharusnya hal itu dilakukan sejak awal, setidaknya dengan drone. Tapi sekarang itu sudah dilakukan dan mereka mulai bergerak ke Kiev. Mereka juga bergerak ke bagian barat Donetsk yang masih dikuasai Ukraina dan sekarang ke Dnipropetrovsk serta kota Zaporizhia. Dan ini poin penting yang benar-benar mengubah situasi. Kita sekarang berada di garis terakhir kota-kota yang dipertahankan. Saya ulangi, garis terakhir. Apa artinya itu? Di belakang kota-kota itu hanya ada ladang terbuka dan desa-desa kecil tanpa bentang pertahanan, tidak ada lagi garis pertahanan. Jadi apa yang kita miliki sebelum itu? Kita punya kumpulan kota dan desa yang sangat padat, berlapis-lapis, di wilayah yang dulu merupakan bagian tengah dan timur Oblast Donetsk dan Luhansk, membentang ke arah Donbas, di dasar sungai Don. Di sanalah terdapat cadangan besar biji besi dan batu bara. Jadi memang ada konsentrasi besar yang berpusat di kawasan itu. Setiap kali Rusia merebut satu kota atau satu desa,
Yang terjadi adalah pasukan Ukraina mundur sekitar 10 km ke kota berikutnya, lalu ke yang berikutnya lagi, dan seterusnya. Tapi sekarang tidak ada lagi berikutnya. Ini titiknya. Sebelumnya mereka punya pertahanan berlapis dan sistem logistik yang juga berlapis, jadi mereka bisa memindahkan pasokan karena ada perlindungan dari kota ke kota, dari satu kawasan perkotaan ke kawasan berikutnya. Sekarang di belakang garis itu, apa lagi? Jadi siapapun yang mau maju harus melintasi wilayah yang sangat luas, penuh ladang terbuka, tepi hutan, nembasa gitu. And wood lines and very small villages. In Western newspapers, they are very Di koran-koran barat, mereka benar-benar, maksud saya, sekarang isinya sampai berlebihan, dengan nada seperti, oh, omong-omong, ladang terbuka dan sebagainya. Jadi masalah besar bagi Rusia, karena drone Ukraina akan menyingkirkan semua tentara Rusia itu. Katanya orang Rusia tewas seperti lalat karena drone yang menyerang mereka. Bagaimana menurutmu soal itu? drones to take him out. What about that? The casualties have gotten worse because of drones. Korban jiwa makin parah karena penggunaan drone. Saya nggak akan bohong soal itu. Di wilayah-wilayah ini jumlah drone sangat banyak. Ini drone jenis quad. Tapi Ukraina kehilangan sekitar 3-5 orang untuk setiap satu tentara Rusia. Sebagian besar korban di pihak Rusia disebabkan oleh drone. Sementara sebagian besar korban di pihak Ukraina disebabkan oleh artileri. Drone memang termasuk di situ, tapi artileri jadi penyebab utama. Karena Rusia, pertama, Rusia selalu unggul jumlah dibanding Ukraina, sekitar 7-10 banding 1 dalam jumlah meriam. Dan saya bahkan belum bicara soal artileri roket. Rusia juga bisa memproduksi amunisi 4 kali lebih banyak dibanding seluruh Eropa. Seluruh Eropa ditambah Amerika. About 4. All of Europe plus America. All of NATO, basically, and Japan, and South Korea. Seluruh NATO pada dasarnya ditambah Jepang dan Korea Selatan. Kalau digabung, itu 4 kali lipat lebih besar. Dan seperti yang diajarkan gereja, Tuhan mengirimkan musuh-musuhmu supaya kamu melakukan hal-hal yang seharusnya memang sudah kamu lakukan sejak awal. Jadi salah satu hal semacam hadiah kecil yang Rusia dapat dari Amerika adalah, kamu tahu apa itu kapas mesiu? Oke, jadi kamu tahu mesiu kan? Mesiu punya daya ledak tertentu di belakangnya. Biasanya mesiu tidak dipakai langsung untuk artileri. Kadang masih digunakan dalam kantong bubuk yang ditempatkan di belakang peluru artileri. Tapi, untuk sebagian besar yang dipakai disebut kapas mesiu. Kapas mesiu itu kapas berkualitas tinggi yang direndam dalam mesiu cair. Jadi seratnya benar menyerap mesiu itu. So it's impregnated with that gunpowder. And it gives you a lot more force for a bang. Dan itu memberikan daya ledak yang jauh lebih besar. Semacam bang for the buck karena kapas itu hancur sambil terbakar kan? Nah, ada 2 masalah. Pertama, bahannya kapas. Kedua, kapasnya berkualitas tinggi yang biasanya dipakai untuk membuat pakaian bermutu tinggi. Jadi sejak awal waktu orang Eropa mencoba memperluas produksi, mereka langsung menghadapi masalah. Karena sebagian besar kapas berkualitas tinggi itu datangnya dari Amerika, dan Amerika memakainya untuk kebutuhan sendiri, atau dari Tiongkok. Dan seperti biasa, orang tidak menanam kapas begitu saja. Mereka menanam karena sudah ada pesanan dari tahun sebelumnya untuk musim tanam berikutnya. Jadi sejak awal, semua pesanan itu sudah terikat. Akibatnya, mereka harus bersaing dengan industri pakaian. Lalu yang kedua, Tiongkok memberlakukan pembatasan terhadap kapas yang bisa dilakukan ganda bagi orang Kurd. Yatser Eropa itu menghadapi masalah besar sebagai kos mesiu, segemis nasi pelur thelium piu. Trying to make gun cotton to fill the shells. Never mind, they also didn't have gas and steel. Yeah. Sudahlah, mereka juga nggak punya gas dan baja. Situasinya sampai jadi begitu konyol. Sampai pada tahun 1924, Serikat Industri Jerman meminta pemerintah Jerman untuk mencabut sanksi terhadap Rusia, supaya mereka bisa membeli baja Rusia untuk membuat peluru yang akan ditembakkan ke arah orang Rusia sendiri. Kami nggak sebodoh itu untuk menjual mereka baja. Tapi faktanya, mereka benar-benar mengusulkan hal itu. Dan orang Amerika, waktu itu Rusia membeli kapas dari mereka. Padahal biasanya Rusia menanam kapasnya sendiri di Uzbekistan dan Tajikistan. Itu omong-omong salah satu alasan kenapa Laut Aral mengering meskipun sekarang sedang dipulihkan lagi. Lalu setelah Uni Soviet bubar, muncul masalah lain di antara berbagai kelompok nasional. Orang Kazakh, orang Uzbek berusaha mendorong orang Kazakh keluar dari wilayah Laut Aral. Jadi mereka terus mengurangi pasokan air dan hal-hal semacam itu.
They kept starving it of water and things like that. But so Russia was buying all of this Jadi, oil. Rusia waktu itu membeli semua minyak ini, semua kapas ini dari bekas Republik Soviet. Lalu pada tahun 2017, Amerika Serikat mulai menekan mereka supaya berhenti menjual kapas ke Rusia, dengan tujuan membuat Rusia kekurangan bahan untuk membuat bubuk mesiu dan peluru. Dan orang Rusia dengan cara mereka sendiri bilang, oke, mari kita pikirkan apa lagi yang bisa kita pakai. Ternyata, linen. Para ilmuwan Rusia menemukan cara menggunakan linen, dan Rusia menanam lebih banyak linen atau rami daripada negara manapun di dunia. Jadi itulah sebabnya Rusia tidak punya masalah. Soal minyak, tidak usah khawatir. Mereka punya banyak gas dan baja untuk membuat peluru, juga tungsten untuk proyektilnya. Tapi Rusia juga punya banyak linen dan memproduksi sendiri bahan pengganti kapas mesiu itu. Bisa dibilang sekarang jadi linen mesiu dalam jumlah besar. Jadi, might have white word just gang. In mass quantities. So, no problems. Thank the Americans. You have a very special. Terima kasih untuk orang-orang Amerika. Kalian punya cara yang sangat unik untuk merusak hari Minggu saya. Karena kalau ada satu hal yang saya pikir tidak akan pernah saya dengar, itu adalah istilah katun dua guna. Saya tidak pernah membayangkan kata itu akan masuk ke dalam kosakata saya, tapi terima kasih banyak. Sekarang, katun dua guna dan linen dua guna sudah jadi bagian dari kosakata kita. Kita mempersenjatai katun. Katun yang dipersenjatai. Wah, maksud saya, ini titik terendam sejarah teman. Itapai, ang yavital and troth, pemindahan mustik langka, dan bertos beriniti Rusia tidak sedang kekurangan. Production of Russia is not in short supply. So what we are looking at is Jadi, yang sedang kita lihat sekarang adalah bahwa aliansi perang NATO dan Ukraina berhasil menciptakan tekanan jangka pendek. Tapi tetap saja ada hal yang perlu dikhawatirkan. Misalnya, bagaimana kalau mereka berhasil menghancurkan lebih banyak kilang minyak? Di sisi lain, Ukraina juga harus khawatir. Bagaimana kalau Rusia berhasil menghancurkan lebih banyak fasilitas produksinya? Maksud saya, di titik mana seluruh infrastruktur energi di Ukraina bisa runtuh? Dan di titik mana pasokan energi Rusia akan berada saat itu? Bisa jelaskan kepada kami, kira-kira kita sedang berada di posisi seperti apa sekarang? Well, like I said, the Russian side. Seperti yang saya bilang tadi, di pihak Rusia, kilang-kilang mereka itu tidak hancur. Ada yang rusak, tapi sebagian hanya rusak ringan, dan mereka bisa memperbaikinya, lalu beroperasi lagi. Mereka sudah melakukan hal seperti ini dalam berbagai tingkat selama 3 tahun terakhir. Mereka hanya tidak menyerang lebih jauh ke dalam wilayah itu. Kalau kamu ingat musim panas lalu, situasinya sama saja. Tampilan di layar sama, serangannya juga mirip. Mereka menargetkan banyak kilang dan fasilitas penyimpanan. Bedanya, waktu itu semua terjadi di bagian barat Rusia. Dan pada akhirnya, serangan-serangan itu tidak banyak berpengaruh. Memang sempat menimbulkan masalah, tapi masalah itu bisa diatasi. Sekarang, posisi Ukraina jauh lebih sulit, karena pertama, Ukraina sebenarnya tidak memproduksi bahan bakar sendiri. Mereka mendapat pasokan dari luar negeri. Secara harfiah, kita harus 20% solar mereka berasal dari Hungary. 20% of its diesel comes from Hungary. And thank God for Ukraine's case in this case. Dan syukurlah dalam kasus Ukraina, mereka pada dasarnya berhasil mengebom pipa gas itu. Sebenarnya pipa itu seharusnya ditutup karena bertentangan dengan kepentingan militer Ukraina. Tapi karena Orban tetap Orban dan mereka ingin tetap menjaga hubungannya, pipa itu masih beroperasi. Dan Ukraina omong-omong masih menerima biaya transit dari pipa itu, dari Rusia. Ini memang konflik yang aneh. Jadi ya, mereka menerima biaya transportasi dan sekitar 20% solar mereka datang dari Hungaria. Nah, itu sekarang sudah berhenti. Dan di atas itu semua, bahan bakar yang dibeli Eropa atau Uni Eropa dari India sekarang malah kembali ke Rusia. Jadi pasokannya berkurang. Akibatnya, Uni Eropa secara umum dan Ukraina secara khusus akan menghadapi masalah besar. Dan yang dilakukan Rusia sekarang adalah, di belakang garis Donbas yang sudah mereka kuasai itu, di wilayah Kharkov dan Oblast Sumy, mereka meledakkan sekitar 600 stasiun pengisian bahan bakar.
Ukraina sendiri punya sekitar 12.000 di seluruh negeri. Itu yang saya dengar, saya tidak tahu seberapa akurat angkanya. Sekarang mereka menghancurkan wilayah yang lebih dalam di belakang garis kontak. Jadi pasukan Ukraina akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar bahkan hanya untuk mengirim bahan bakar ke garis pertahanan terakhir mereka, yaitu garis Drozhovka, Konstantinovka, Slovensk. Masalahnya, bagi pasukan Ukraina yang ada di sana, keluar dari situ sudah sangat berbahaya karena medannya terbuka. Masih ada sedikit pepohonan, jadi kelompok kecil mungkin masih bisa melakukannya. Tapi kalau mereka terlalu lama menunggu, dan kalau musim hujan datang, sekitar akhir September atau awal Oktober, semuanya akan berubah jadi lumpur, dan mereka tidak akan bisa keluar. Siapapun yang ada di sana, situasinya negatif. Selain itu, ada serangan Rusia yang naik dari Dobropilia di bagian bawah. Ada 2 Dobropilia, satu di utara, satu di selatan. Yang di selatan itu sedang bergerak naik di belakang garis pertahanan. Jadi sekarang ada gerakan penjepit dari 2 arah, satu turun dari Krasny Liman, dan satu lagi naik dari Konstantinovka. Serangan frontalnya sekarang sudah sekitar 5 km di luar Kramatorsk dan di luar Sloviansk. Mereka sempat menghentikan gerakan frontal itu untuk menangani beberapa area di mana pasukan Ukraina terkepung dan untuk meratakan garis depan. Tapi jaraknya tetap sekitar 5-6 km dari sana. Dan sekarang ada serangan baru yang mulai bergerak naik dari belakang mereka. Jadi ini adalah serangan frontal, gerakan penjepit, dan pengepungan ganda. Semuanya terjadi sekaligus. Ini benar-benar mengerikan bagi orang-orang Malang yang terjebak di sana. Tapi, mungkin satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan sebelum saya akhiri. Jadi begini, baru-baru ini saya mengundang Profesor Volodymyr Brovkin di kanal saya, dan beliau menyampaikan sebuah penafsiran menarik tentang apa yang sedang terjadi di Rusia. Terutama soal, banyak dari kita mencoba memahami kenapa Rusia tidak bereaksi dengan lebih keras. Kenapa mereka tidak, misalnya, menyerang Eropa atau semacamnya? Maksud saya, semua ini kan direncanakan di sana dan sebagainya. Nah, Brovkin mengemukakan teori bahwa secara keseluruhan, Rusia sedang belajar bagaimana menghadapi serangan drone. Seperti pepatah, sembunyikan kekuatanmu, tunggu waktu yang tepat. Jadi semacam, ya sudah, biarkan saja dulu. Pelajari cara menembak jatuh drone. Pelajari cara menghadapi semua hal yang bisa dilontarkan oleh aliansi Euro-NATO Atlantik. Dan kalau nanti benar-benar terjadi benturan besar, mereka akan berada di titik paling siap dan paling ganas. Menurut Anda, ada benarnya nggak penafsiran seperti itu? Bukan, maksud saya tentu saja Rusia sedang belajar bagaimana menghancurkan drone. Perang itu kan selalu soal serangan dan pertahanan yang saling berganti. Jadi ini perlombaan yang terus berjalan. Itu yang pertama. Dan Rusia ikut dalam perlombaan itu sama seperti negara lain. Kedua, jelas Rusia sedang mempersiapkan diri untuk perang besar yang sepertinya benar-benar diinginkan oleh Eropa. Lihat saja, selama 3 tahun terakhir, Rusia memproduksi antara 1.200 sampai 1.500 tank baru setiap tahun. Prototipe T-90 dengan model terbaru. Mereka juga memperbarui tank-tank lama, seperti T-72. Mereka mengganti kubahnya, dan sebagian dari desainnya sendiri, T-90 itu sebenarnya dikembangkan dari model T-72, hanya dengan kubah yang diperbarui dan berbeda, tapi rangkanya tetap sama. Jadi kamu nggak akan lihat tank-tank itu di medan perang. Tank-tank itu sedang disiapkan dan disimpan untuk pertempuran besar nanti. Pertanyaannya sekarang, secara harfiah, untuk setiap pertempuran konvensional besar, seberapa cepat sistem senjata radiasi gelombang mikro atau EMP akan muncul di medan perang? Menurut kamu, apakah mereka akan pakai EMP? Oh, tentu saja pasti. Itu satu-satunya cara untuk menyingkirkannya. Masalahnya dengan drone misalnya. Laser itu sistem yang sangat efektif melawan drone. Jaraknya bisa sampai 5 km, setengah detik saja, langsung menembus dan melelehkan badan drone plastik itu. Nggak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghentikannya. Tapi kalau ada serangan EMP, semua bakal rusak total. Kalau gelombang EMP bisa merusak hard drive yang bahkan nggak terhubung, yang nggak aktif sama sekali.
berarti semuanya bakal hangus. Well, it fries in a directional area. Ya, sistem itu bekerja di area yang terarah, dan itulah yang dibutuhkan. Karena laser bisa menjatuhkan satu drone. Tapi kalau butuh 2 detik untuk mengisi ulang dan mengunci target lain, berarti kamu cuma bisa menyerang satu target saja. Semua senjata seperti ini hanya bisa menangani satu target. Sekarang bayangkan kalau ada 30 atau 40 drone datang dari berbagai arah menuju stasiun laser itu, ya sudah, selesai, kamu nggak akan bisa menembak semuanya. Karena harus refokus, harus isi ulang, dan cuma bisa menyerang satu target dalam satu waktu. Drone murah itu bisa menghancurkan sistem yang sangat mahal. Yang dibutuhkan adalah senjata dengan efek penekanan area. Nah, ini adalah penekanan area. Ya betul, semua perangkat elektronik di zona itu yang nggak dilindungi atau nggak berlapis pelindung akan kena dampaknya. Armored up and protected. You know, if it's in a basement, it'll probably be okay. You could Kalau itu di ruang bawah tanah, mungkin masih aman. Kamu bisa pasang lapisan timbal. Masalahnya timbal itu berat banget. Kamu bisa melapisi drone itu sekuat-kuatnya, tapi terus mau ngapain? Nah, itu masalah kecil di situ. Salah satu cara paling inovatif buat ngelawan drone yang baru-baru ini muncul adalah kaleng semprot cat. Hah? Serius? Iya serius. Gampang. Kalau drone datang ke arahmu, kamu mulai nyemprot ke udara. Ini memang langkah terakhir, putus asa banget. Tapi ternyata bisa. Habis itu kamu langsung kabur dari arah situ. Pertama, tentu saja catnya bikin kamera drone ketutup karena ada awan aerosol. Catnya juga masuk ke motor kecilnya dan bikin macet. Iya, oke ya, buat drone jenis quadcopter. For the quadcopters, yeah, okay. Yeah, for the quadcopters. So that can save somebody. But man, Jadi, itu nggak bisa benar-benar menyelamatkan seseorang, tapi ya, itu situasi yang butuh nyali besar. Terus kamu juga harus punya kondisi udara yang pas. Maksudnya anginnya nggak boleh yang langsung nyebarin semuanya. Dan ini benar-benar garis pertahanan terakhir. Bayangin, drone udah tinggal 10 meter dan makin mendekat. Dan kamu cuma bisa mikir, aduh gawat. Kamu ambil kalengmu, mulai nyemprot, dan ya, itu pernah dipakai dan memang bisa jalan. Tapi jelas bukan solusi yang ideal. Solusi terbaik itu, kalau kamu bisa menjatuhkan drone, waktu masih sekitar 3 km dari posisi kamu. Bukan 10 meter atau 3 meter. Jadi kamu butuh efek area. Dan itu yang bakal jadi faktor penentu. Drone nggak akan pernah hilang. Tapi sekarang, drone itu kayak senapan mesin di tahun 1914, 1915. Jadi, singkatnya begini. Kita masih punya perang darat yang dasarnya tetap mengandalkan artileri. Tapi sekarang juga ada perang dengan drone. Dan sejauh ini, kelihatannya pihak yang lebih cepat berinovasi dan lebih baik dalam melakukan intersepsi, kemungkinan besar akan jadi pemenangnya. Oh, tentu saja. Tapi di sisi lain, ada juga faktor produksi yang berperan. Dan sekali lagi, Rusia bisa memproduksi lebih banyak dari siapapun. Mungkin hanya Tiongkok yang bisa menyaingi. Begitu garis depan benar-benar mulai bergerak, begitu mereka bisa menembus pertahanan, dan Rusia bisa melakukannya, mereka bisa menanggung kerugiannya. Pemerintah belum mengambil keputusan itu. Kalau mereka mengerahkan cukup banyak tank dan kendaraan lapis baja ke wilayah itu, mereka akan bisa menembus. Apalagi sekarang ketika garis pertahanan Ukraina sedang tipis. Begitu garis depan benar-benar bergerak, jumlah drone yang terlihat akan jauh lebih sedikit. Karena para operator drone harus berada cukup dekat ke garis depan saat mereka meluncurkan drone-nya. Kalau garis depannya bergerak stabil, itu satu hal. Mungkin cuma maju 100 meter sehari, atau bahkan tidak sama sekali. Kadang ada terobosan, bisa 200 meter dalam sehari. Tapi tetap saja, garis depannya stabil. Ceritanya jadi sangat berbeda kalau pergerakannya 10 atau 15 km dalam sehari. Jauh lebih sulit buat maju ke depan sambil bawa 10 drone di punggung, lalu mencoba meluncurkannya ke arah tank. Liaris Kajwensberg Your Grace, ada infanteris, serta tank Sudmoint. Itu hermenturstrupung bis. The mathematics quite a bit. It does. But drone warfare is also Iya, benar-benar. Kita lihat saja nanti. Perang dengan drone juga berkembang sangat-sangat cepat. Dan yang paling menakutkan tentu saja adalah inovasi AI yang membuat kita nggak butuh operator lagi.
Tapi saya benci bayangan masa depan seperti Skynet yang sepertinya sedang kita dekati itu. Nah, sebelum kita sampai ke sana, saya mau menutup pembicaraan kita, karena ini hari Minggu, dan kamu seharusnya pergi makan malam, teman saya. Jadi, buat yang mau mencari kamu, mengekspres ke Mr. Slavic Man, Slavic dengan huruf K ya. Slavic man, Slavic with a K. Yeah, Slavic all one word at YouTube. Kita semua satu kata di YouTube, di Stanis Kripivnik. Nama lengkapnya nggak muat. Waktu saya bikin akun untuk X juga nggak muat. Dan ya, kalau ada yang nanya, saya memang pakai VPN waktu bikin X. Mereka bilang, oh ini pulau ya, kamu dari Irlandia. Bukan, itu cuma efek dari VPN-nya. Ini VPN yang canggih banget. Virtual Private Network. VPN, Virtual Private Network. It's nice to go. Senang rasanya bisa pergi ke Irlandia lewat VPN. Lebih menyenangkan lagi kalau bisa benar-benar ke sana dan menikmati segelas whisky. Tapi nanti semua akun media sosialmu akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Orang-orang sebaiknya mampir dan cari kamu di sana. Acaramu selalu memberikan banyak wawasan dan informasi langsung dari lapangan. Jadi saya sangat merekomendasikannya untuk semua orang. Ada yang mau kamu tambahkan? Recommend it to everybody. Anything to add? Only one thing, and I'm sorry this is going to be a down. Satu hal saja, dan maaf, ini mungkin terdengar agak suram. Coba pikirkan semua yang sedang terjadi di medan perang sekarang. Semua itu nanti akan kembali ke rumah begitu perang ini berakhir, karena bisa dibilang jin sudah keluar dari botol. Sekarang ada sistem pertahanan jarak dekat yang mulai digunakan, berupa helm atau masker dengan sistem radar dan senapan mesin ringan untuk menembak jatuh drone yang mendekati target. Tapi kalau teknologi seperti ini jatuh ke tangan teroris, itu mimpi buruk. Iya, And it's not gonna go away. Dan hal ini nggak akan hilang begitu saja. Jadi ini cuma akan terus berlanjut. Maksud saya, ini sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Bos mafia, organisasi teroris, tinggal terbangkan drone, jatuhkan granat ke mobil seseorang. Ini sesuatu yang sekarang harus kita hadapi bersama. Satu hal tentang membela seseorang. One thing defending somebody's. Good thing the West is not. bagus ya kalau Barat nggak lagi mendukung dan menopang semua Nazi di Ukraina Barat kan? Bagus juga kalau orang-orang itu nggak akan pernah jadi pihak yang jahat dan nggak akan pernah terpikir untuk mengalihkan perhatian mereka ke Polandia atau ke tempat lain. Bagus banget ya. Good thing, right? And then Ya, lalu kita punya Ballantyre yang mau melakukan pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Kamu pernah nonton Minority Report? Aku pernah. Nah, mereka mau melakukan hal seperti itu, kejahatan sebelum terjadi. I don't think they have the psychics yet. We have chat control. Sekarang kita sudah punya kontrol percakapan, jadi kita mulai sampai ke sana di Eropa. Maksud saya, tinggal 2 atau 3 langkah lagi, beri waktu beberapa tahun, dan kita bahkan nggak butuh konsep pra-kejahatan lagi. Kita bisa saja langsung masukkan semua orang ke penjara secara otomatis. Prison by default, anyhow. There are 3 people. Sekarang ada 3 orang yang sedang dituntut. Maksud saya, benar-benar dituntut. Mereka sedang di pengadilan saat ini, dan bisa menghadapi hukuman sampai 5 tahun penjara di Jerman, hanya karena memposting ulang artikel dari RT. Articles from RT. Right. And that is happening too. Benar. Dan itu juga sedang terjadi. Kita punya Hussein Dogru yang kehilangan mata pencahariannya 500 euro per bulan, padahal dia tidak melakukan kejahatan. Tidak pernah melakukan kejahatan. Itu bukan pelanggaran hukum, hanya diberi sanksi karena para ahli kebijakan luar negeri tidak suka melihat perilaku legal yang dia lakukan. Jadi, ya, begitu saja. Legal behavior he does. So, and that's it. So, And his Dan ibunya sekarang juga kena sanksi. oh yeah. Ya, ibunya yang selanjut, swear. elderly mother. The free world for Dunia bebas itu bagi kalian semua. Sebenarnya, sebebas apa yang orang-orang di Brussels putuskan ingin mereka jadikan. Jadi rasanya, seperti kamu bebas, tapi hanya untuk melakukan apa yang mereka katakan. You're free to do as they say. So that's the You freedom know, of the European Union. Jadi itulah dunia bebas versi Uni Eropa. Dulu kalau seseorang dikucilkan dari desanya atau dari gerejanya, apapun alasannya, mereka benar-benar ingin orang itu pergi. Kamu dikucilkan. Pergilah. Kami nggak mau kamu di sini. Tidak. Kamu dikucilkan, tapi kami mau kamu tetap di sini. Dan mati kelaparan di depan semua orang, supaya semua orang bisa melihatnya. In front of everybody, so everybody can watch you.
This is Yeah, but we have that in Europe. In German, you call it Vogel. Kita punya hal seperti itu di Eropa. Dalam bahasa Jerman disebut Vogelfrei. Artinya, kamu bebas untuk dibunuh. Kamu berada di luar hukum, benar-benar seorang buronan. Kamu bisa dibunuh kapan saja. Kamu bisa mati kelaparan, dan itu juga dianggap tidak masalah. Kita selalu kembali ke ide-ide lama yang klasik. Steph, kamu selalu berhasil merusak minggu malamku. Terima kasih. Screw up my Sunday evenings. Thank you. Det spät i Sef Thorak nimmer inför det tau, att det mest med Herrs Mingu. En det stikhet, iflit sett med pigan. Everybody, Teman-teman, jangan lupa baganan ke Stas Krapivnik. Stas, terima kasih banyak atas bertanya hari ini. time today. Megasit.